Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini pada masa lampau berada di Selaparang, sering pula diucapkan dengan Seleparang, yang saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sejujurnya, minim sekali yang dapat diketahui tentang sejarah Kerajaan Selaparang, terutama sekali tentang awal mula berdirinya. Namun, tentu saja terdapat beberapa sumber objektif yang cukup dapat dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam daun lontar yang menyebutkan bahwa berdirinya Kerajaan Selaparang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Sejarah berdirinya Selaparang disebutkan di dalam daun lontar tersebut bahwa agama Islam salah satunya pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubaligh dari kota Baghdad, Irak, bernama Asy-Syaikh As-Sayyid Nurur Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami. Masyarakat Lombok secara turun-temurun lebih mengenal dengan sebutan Ghaus Abdur Razak. Dia inilah, selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga sebagai menurunkan sultan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Namun selain dia, Betara Tunggul Nala, Nala Segara, diyakini pula sebagai leluhur sultan-sultan di Pulau Lombok. Betara Nala memiliki seorang putra bernama Denek Mas, putra pengendeng Segara Katon Rambitan yang bernama asli Sayyid Abdurrahman. Dia ini dikenal pula dengan nama Wali Nyatok, seorang mubaligh dan wali Allah. Kata Nyatok artinya nyata. Ia disebut sebagai pendiri Kerajaan Kayangan yang merupakan cikal bakal Kerajaan Selaparang. Namun, karena ketinggian ilmu tarekatnya tarikah, maka dia memilih untuk mengundurkan diri dari panggung Kerajaan Kayangan dan kemudian menetap di Desa Rambitan, Lombok Tengah, sebagai penyebar agama Islam di wilayah ini. 3. Wali Nyatok dikenal juga di Lombok dengan nama Datu Pangeran Jajing Sorga untuk menyebarkan agama Islam. Ia mengarang kitab Jatiswara, Rembonan, Lampanan Wayang, Tasawuf dan Fikih. Dalam proses menyebarkan agama Islam, salah satu media yang digunakannya adalah wayang, sebagaimana yang dilakukan pula oleh Sunan Kalijaga. Adapun bentuk mistik Islam yang dibawanya merupakan kombinasi sinkretisme antara mistisme Islam, Sufisme, dengan salah satu ajaran filsafat Hindu, yaitu Advaita Vedanta. Kembali ke soal Kerajaan Selaparang dan Ghaus Abdur Razak. Tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya dia masuk ke Pulau Lombok. Namun pendapat terkuat menyebutkan bahwa dia datang ke Pulau Lombok untuk pertama kalinya sekitar tahun 600-an Hijriyah atau abad ke-13 Masehi, antara tahun 1201 hingga 1300 Masehi. Ghaus Abdur Razak mendarat di Lombok Utara yang disebut dengan Bayan. Dia pun menetap dan berdakwah di sana. Dia kemudian menikah dan lahirlah 3 orang anak, yakni Sayyid Umar, yang kemudian menjadi Datu Kerajaan Pujut, Sayyid Amir, yang kemudian menjadi Datu Kerajaan Pejanggik, dan Syarifah Komariah atau yang lebih terkenal dengan sebutan Dewi Anjani. Kemudian Ghaus Abdur Razak menikah lagi dengan seorang putri dari Kerajaan Sasak yang melahirkan 2 orang anak, yakni seorang putra bernama Sayyid Zulkarnain, dikenal juga dengan sebutan Syaikh Abdurrahman, atau disebut pula dengan Ghaus Abdurrahman, dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki dengan Denda Rabiah. Sayyid Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan Kerajaan Selaparang sekaligus pula sebagai Datu, Raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Sampai di sini sudah terdapat 2 versi, yakni antara Nala Segara Betara Tunggul Nala, dan Ghaus Abdur Razak yang sama-sama dipercaya sebagai penyebar agama Islam, menjadi cikal bakal Sultan-Sultan Lombok dan pendiri Kerajaan Selaparang. Pertanyaan yang agak menggelitik kemudian adalah, tidakkah keduanya memang orang yang sama?
Tidakkah yang dimaksud sebagai Nala Segara itu sebagai Gaus Abdur Razak, dan Wali Nyatok adalah Gaos Abdurrahman? Hal itu masih dimungkinkan mengingat pada masa dahulu seorang tokoh seringkali menggunakan nama-nama berbeda di tempat yang berbeda. Kejayaan Selaparang. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang tangguh, baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah tersebut sekitar tahun-tahun 1667 sampai tahun 1668 Masehi. Namun, kerajaan Selaparang harus merelakan salah satu wilayahnya dikuasai Belanda, yakni Pulau Sumbawa, karena lebih dahulu direbut sebelum terjadinya peperangan laut. Di samping itu, Laskar lautnya pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh kerajaan Gel-Gel, Bali, dari arah barat. Selaparang pernah 2 kali terlibat dalam pertempuran sengit melawan kerajaan Gel-Gel, yakni sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Akan tetapi kedua-duanya dapat ditumpas habis, dan tentara Gel-Gel dapat ditawan dalam jumlah yang cukup besar pula. Setelah pertempuran sengit tersebut, kerajaan Selaparang mulai menerapkan kebijaksanaan baru untuk membangun kerajaannya dengan memperkuat sektor agraris. Maka, pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindahkan agak ke pedalaman, di sebuah dataran perbukitan, tepat di desa Selaparang sekarang ini. Dari wilayah kota yang baru ini, panorama Selat Alas yang indah membiru dapat dinikmati dengan latar belakang daratan Pulau Sumbawa dari ujung utara ke selatan dengan sekali sapuan pandangan. Dengan demikian, semua gerakan yang mencurigakan di tengah lautan akan segera dapat diketahui. Wilayah ibu kota kerajaan Selaparang ini pun memiliki daerah bagian belakang berupa bukit-bukit persawahan yang dibangun dan ditata rapi, bertingkat-tingkat hingga ke hutan lemor yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahkan, kerajaan Selaparang mengalami kemajuan pesat. Sebuah sumber mengungkapkan, kerajaan Selaparang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Disebutkan pula bahwa seorang raja muda bernama Sri Dadelanata, dilantik dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat karena saat itu, 1630 Masehi, daerah ini juga masih termasuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Selaparang. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu sekitar tanggal 30 November tahun 1648 Masehi. Putra mahkota Selaparang bernama Pangeran Pemayaman dengan gelar Pemban Aji Komala, dilantik di Sumbawa menjadi Sultan Selaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Keruntuhan Selaparang. Sekalipun Selaparang unggul melawan kekuatan tetangga, yaitu kerajaan Gel-Gel, tetapi pada saat yang bersamaan, suatu kekuatan baru dari bagian barat telah muncul pula. Embrio kekuatan ini telah ada sejak permulaan abad ke-15 dengan datangnya para imigran petani liar dari Karangasem, Pulau Bali, secara bergelombang, dan selanjutnya mendirikan koloni di kawasan kota Mataram sekarang ini. Kekuatan itu kemudian secara berangsur-angsur tumbuh berkembang sehingga menjelma menjadi kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Pagutan dan Pagesangan yang berdiri sekitar tahun 1622 Masehi. Kerajaan ini berdiri 5 tahun setelah serangan laut pertama kerajaan Gel-Gel dari Bali Utara atau 2 tahun sebelum serangan kedua yang dapat ditumpas oleh pasukan kerajaan Selaparang. Namun, bahaya yang dinilai menjadi ancaman utama dan akan tetap muncul secara tiba-tiba adalah kekuatan asing, yakni Belanda, yang tentunya sewaktu-waktu dapat melakukan ekspansi militer. Kekuatan dan tetangga dekat diabaikan, karena Gel-Gel yang demikian kuat mampu dipatahkan. Oleh sebab itu, sebelum kerajaan yang berdiri di wilayah kekuasaannya di bagian barat ini berdiri, hanya diantisipasi dengan menempatkan laskar kecil di bawah pimpinan Patinglaga Denek Wirabangsa. Dalam upaya menghadapi masalah yang baru tumbuh dari bagian barat itu, yakni kerajaan Gel-Gel, dan kerajaan Mataram Karangasem, maka secara tiba-tiba saja,
salah seorang tokoh penting di lingkungan pusat kerajaan bernama Arya Banjargetas ditengarai berselisih paham dengan rajanya, Raja Kerajaan Selaparang, soal posisi pasti perbatasan antara wilayah Kerajaan Selaparang dan Pejanggik. Arya Banjargetas beserta para pengikutnya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Selaparang dan bergabung dengan sebuah ekspedisi militer Kerajaan Mataram Karangasem, Bali, yang pada saat itu sudah berhasil mendarat di Lombok Barat. Kemudian dengan segala taktiknya, Arya Banjargetas menyusun rencana dengan pihak Kerajaan Mataram Karangasem untuk bersama-sama menggempur Kerajaan Selaparang. Pada akhirnya, ekspedisi militer tersebut telah berhasil menaklukkan Kerajaan Selaparang. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1672 Masehi. Sejak saat itu, Kerajaan Karangasem menjadi penguasa di wilayah Pulau Lombok bagian barat, dan beberapa wilayah timur dan tengah di bawah Arya Banjargetas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.